Salam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama dalam rangka Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Hari kelima Pekan Pekabaran Injil sesudah hari ulang tahun Gereja Toraja yang ke-74, tepatnya tanggal 25 Maret 2021 ini, membuat kita terus bersyukur sebagai gereja yang diberkati dan diutus menjadi saksinya. Menyaksikan pengorbanannya sebagai wujud kasihnya bagi umat manusia. Mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa kita. Gereja Toraja hadir di berbagai tempat untuk memberitakan Injil keselamatan bagi dunia. Juga hadir di daerah Malaysia yang banyak menjadi pokok doa syafaat Gereja Toraja dalam rangka Pekan Pekabaran Injil hari ini. Hari kelima Pekan Pekabaran Injil ini, Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 menjadi perenungan firman Tuhan dengan tema menganggap orang lain lebih utama. Mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 179 bait pertama dan kedua. Kasih paling agung.
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, segala puji syukur hormat kami persembahkan kepadamu. Di hari kelima Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja, kami umat-Mu yang kudus di Jemaat Prima Sangata datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus lewat ibadah bersama. Dalam ibadah perenungan, betapa pentingnya bagi kami gereja, baik itu gereja secara personal, secara pribadi, gereja secara lembaga, untuk tetap setia mengabarkan Injil kepada dunia ini. Untuk itu Tuhan, kami jemaat-Mu datang kepadamu memohon kekuatan, kemampuan, agar kami tetap semangat menyampaikan kabar baik kepada sesama kami, kepada dunia ini. Dan firman-Mu saat ini Tuhan, kami akan baca dan renungkan, yang akan menguatkan kami, menghibur kami, memberi semangat baru bagi kami untuk setia mengabarkan Injil-Mu. Mohon hikmat dari tempat yang maha tinggi. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu secara benar, dan kami dikuatkan untuk tetap setia melanjutkan tugas panggilan kami selaku gereja bersaksi tentang keselamatan dari Tuhan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu melalui firman yang hidup di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahagian firman Tuhan untuk kita nikmati bersama dalam ibadah yang kudus ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu
sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan kitab suci firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang setia mendengarkan dan menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam segenap kehidupan. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini kita akan merenungkan dalam tuntunan tema menganggap orang lain lebih utama. Menganggap orang lain lebih utama. Dalam bahasa daerah kita, pantan usanga kalena madiongan anna tosenga. Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada cerita tentang kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya, disebabkan karena tidak ada lagi ketenteraman di tempat itu. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Suatu hari, penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal bijaksana. Orang bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias, karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama, dan mereka hidup dalam kedamaian. Orang-orang yang dulu pergi rindu untuk kembali bergabung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa berpembawaan egosentris atau keakuan, sehingga kurang menghormati sifat rendah hati. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan orang percaya, karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba dan taat sampai mati
untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi. Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya. Namun ia tanpa dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus haruslah terdapat pula dalam dirinya pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri sendiri, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi. Hanya dengan tindakan demikian, kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita. Ketika kita menganggap orang lain lebih utama. Karena itu, hormatilah seorang akan yang lain. Akan kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita menaikkan pujian Yesus menginginkan daku dari Kidung Jemaat 424. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku orang lain, manis dan sopan selalu ketika bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih-Mu sungguh kami nikmati sampai kini di sini Tuhan, di mana kami ada. Kami masih ada sebagaimana ada hanya karena kasih-Mu. Kami mempersembahkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena dengan kasih-Mu kami tetap kokoh teguh dalam iman kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah namamu Tuhan, yang selalu memberikan kami waktu anugerah-Mu,
Tuhan masih mengaruniakan kehidupan kepada kami, kesehatan yang baik. Dalam pergumulan kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, Tuhan selalu menopang kami, menolong kami, memelihara kami, mengayomi kami dalam segala keberadaan hidup kami. Syukur kepada Allah atas segala kemurahan kasih-Mu. Dan saat ini Tuhan, di hari kelima Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja, dalam ibadah yang kudus ini Tuhan, yang kami boleh nikmati secara online, kami bersyukur bahwa firman-Mu datang menyapa kami, memberi nasihat kepada kami, agar kami lebih mengutamakan sesama kami daripada diri kami. Seperti yang telah diteladankan oleh Yesus, kasih tanpa pamrih, memberikan seluruh hidupnya melalui pengorbanannya di kayu salib di atas bukit Golgota, demi orang lain. Mampukan kami Tuhan untuk mencontoh Yesus di dalam seluruh langkah kehidupan kami sebagai orang percaya. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan, berkati kami melalui firman-Mu ini, supaya kami tetap bersemangat untuk mengabarkan Injil kepada sesama kami. Masih banyak orang yang belum mendengarkan tentang kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan untuk berperan selaku gereja-Mu, untuk berperan dalam pekabaran Injil. Tuhan, berkati kami masing-masing dalam tugas tanggung jawab kami, dalam usaha kerja jemaat-Mu diberkati, supaya tetap menikmati keberhasilan dari Tuhan. Dan melalui kesuksesan keberhasilan itu, mereka juga pergunakan untuk mengabarkan Injil, mendukung pekabaran Injil yang diprogramkan oleh gereja-Mu, secara khusus Gereja Toraja. Kami berdoa bagi pelayanan pekabaran Injil dan tenaga pekabaran Injil di Malaysia dengan berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari tantangan dari pribumi, dari pemerintah, dan dari berbagai pihak. Tantangan alam. Tuhan, berkati program pekabaran Injil Gereja Toraja di Malaysia, kiranya semuanya boleh berjalan lancar dengan baik dan menghasilkan buah pekabaran Injil. Kami hanya melakukan Tuhan apa yang bisa kami lakukan sesuai dengan kemampuan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kepada para misionaris. Tuhanlah yang akan menumbuhkan di sana. Kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memberkati pelayanan pekabaran Injil Gereja Toraja, dan semakin banyak orang yang datang mengaku kesalib Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan mereka akan diselamatkan pula bersama kami. Berkatilah badan pekerja Sinode Gereja Toraja, secara khusus bidang pekabaran Injil, agar tidak mengenal lelah untuk memprogramkan dengan baik dan melakukan berbagai aras pelayanan pekabaran Injil. Dan jemaat-jemaat sebagai hasil pekabaran Injil Gereja Toraja
di berbagai kantong-kantong pekabaran Injil gereja Toraja di daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan memberkati tempat-tempat ibadah, gereja, atau cabang kebaktian, tempat kebaktian yang ada, agar tetap bertumbuh dengan baik sampai dewasa secara iman. Tuhan, mampukan kami semua untuk tetap berperan dan mendukung pekabaran Injil. Karena itu tugas kami semua. Tugas semua anggota gereja, orang percaya. Ajar kami Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekabaran Injil. Tuhan, diberkatilah jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam usaha kerja, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami berdoa bagi jemaat yang bergumul, mungkin bergumul karena penyakit, baik yang ada di rumah atau di rumah sakit. Teguhkan, kuatkan iman percaya mereka menjalani proses penyembuhan, pemulihan. Karuniakan kesembuhan ilahi sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Dan bagi yang sudah dikaruniakan kesembuhan, ajarlah mereka untuk mempergunakan kekuatan kesehatan dengan baik itu untuk memuliakan Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa buat warga jemaat yang berduka cita karena ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Berikan kekuatan iman dan penghiburan sejati kepada mereka. Bapa, kami berdoa buat warga jemaat yang sudah lanjut usia, secara fisik tidak mampu lagi untuk datang ke gedung gereja untuk bersekutu beribadah. Kiranya Tuhan tetap memberkati di tempat masing-masing, menguatkan iman pengharapan mereka. Bapa di surga, kami pula berdoa untuk anak-anak kami, diberkati mereka dalam pertumbuhan, di dalam penuntutan ilmu di bangku sekolah, di bangku kuliah, agar pada waktunya boleh berhasil sukses dengan baik, menyelesaikan studi dengan baik, dan mendapatkan pekerjaan yang baik, dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan tetap, tolonglah Tuhan, bukakan jalan untuk menerima pekerjaan yang baik melalui orang lain. Program pelayanan gereja-Mu di Jemaat Prima Sangatta, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuntun kami semua untuk saling melayani dalam ketulusan, penuh cinta kasih. Dan dari hari ke hari, iman kami semakin bertumbuh, semakin berbuah, dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Berkati majelis gereja, semua pengurus OIG, panitia-panitia yang ada di jemaat ini diberkati. Secara khusus, kami berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Prima Sangatta diberkati, untuk sungguh-sungguh menunaikan tugas pelayanan melalui perencanaan pembangunan ke depan. Oh Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang datang mengucap syukur dan berdoa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah ibadah kita bersama untuk boleh kita nikmati dalam persekutuan kudus secara online di hari kelima Pekan Pekabaran Injil Gereja Toraja. Tuhan Yesus memberkati. Amin.